Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saat ini kita masuk ke bab 3 ya, yaitu menyusun cerita pendek. Bab 3 itu ada di halaman 51. Silakan kalian cari langsung di halaman 51. Nanti di situ langsung ada tentang bab 3 ya, yaitu menyusun cerita pendek. Nah, apa saja yang harus kita capai dalam pembelajaran kita bab ini? Nah, yang pertama di sini mengenal tujuan dan fungsi dari teks narasi ya, mengetahui struktur cerpen, mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan cerpen, lalu menganalisis struktur cerpen, menganalisis ciri kebahasaan cerpen ya. Itu adalah yang harus kita capai. Lalu apa yang harus kita lakukan di sini? Menyajikan pembahasan hasil yang telah model, terus memahami penggunaan kata deskripsi dan kata ekspresif, majas, membaca, mendengar dan pembaca dalam cerpen ya. Lalu setelah itu menyusun ragangan teks narasi cerpen, dan juga yang terakhir baru nanti kita dituntut untuk mampu membuat cerpen ya. Langsung masuk di halaman selanjutnya di halaman 52. Nah, di sini ada naratif. Apa sih sebetulnya naratif ini? Nah, cerpen, novel, fabel, legenda, mitos, roman dan lain sebagainya itu merupakan bagian dari teks naratif. Nah, teks naratif itu adalah yang berisi tentang cerita. Jadi proses pengembangan teksnya itu dengan cara bercerita. Makanya dongeng, novel, cerpen, roman, fabel, parabel itu biasanya bercerita. Itu adalah ciri khusus dari teks naratif ya. Tujuan dasar dari teks naratif adalah untuk menghibur dan memikat pembaca atau pendengar. Nah, di sini kenapa harus pendengar? Biasanya kan dongeng itu dibacakan ya. Artinya secara lisan. Nah, selain itu juga naratif bertujuan untuk memberi pengetahuan, ajaran atau sebagai pendapat untuk mengubah perilaku atau pola pikir seseorang ya. Terus tujuan ganda naratif adalah untuk mendidik dan menghibur. Nah, ada kalanya tujuan mendidik dapat berubah menjadi merusak, tergantung bagaimana si proses cerpen tersebut dibuat ya. Makanya sebagai pembaca kita juga harus berhati-hati memilih bacaan agar tidak dapat dampak negatif dari bacaan yang kita baca ya. Nah, itu adalah pengertian naratif, narasi atau cerpen dan novel dan lain sebagainya ini ciri khususnya adalah fiksi ya, imajinatif, imajiner. Dia berasal dari sebuah khayalan atau berasal dari sebuah ketidaknyataan ya. Nah, di halaman 53 mengidentifikasi cerita pendek. Mungkin secara pengertian ya, secara kepanjangan dari cerpen kalian sudah tahu bahwa cerpen itu adalah cerita pendek. Nah, tapi sebetulnya cerpen itu sendiri memiliki ciri khusus, dia harus bercerita tentang seorang tokoh. Jadi ingat, tokohnya itu harus orang, ya, bukan binatang. Nah, kalau binatang itu nanti akan berubah menjadi fabel ya. Nah, bercerita tentang orang yang memiliki batasan-batasan kosakata ya, serta juga memiliki ciri utama yaitu hanya satu konflik saja. Beda dengan novel. Kalau novel dia bisa multi konfliknya. Permasalahan yang muncul di dalam novel itu bisa banyak. Tapi kalau dalam cerpen itu biasanya hanya muncul satu konflik saja. Ya. Selanjutnya dibuka halaman nah ini ada sebuah contoh cerpen ya, halaman 53 ini ada sebuah contoh cerpen Pohon Keramat karya Yus R. Ismail. Nah, nanti silakan kalian baca di situ sampai dengan halaman berapa tuh? Sampai dengan halaman 60 ya. Nah, itu ada cerpen Pohon Keramat tadi. Itu silakan kalian baca lalu jawab pertanyaan dari identifikasi cerpen itu ya. Itu bisa sambil nanti kalian lakukan di waktu senggang kalian ya. Nah, selanjutnya menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek. Nah, unsur-unsur cerita pendek ada beberapa versi ya. Kalau di buku ini versi dari unsur-unsur cerita pendek hanya ada 4 ya, atau 3. Di sini ada yang pertama orientasi, rangkaian peristiwa, dan yang satu lagi di sini komplikasi dan juga resolusi. Sementara di buku sumber yang lain ada juga yang menyebutkan adanya orientasi. Orientasi itu adalah pengenalan atau pengantar cerita ya. Pengenalan di situ pengenalan tokoh dan lain sebagainya. Baru masuk ke rangkaian peristiwa, lalu muncul komplikasi. Komplikasi itu adalah kemunculan masalah. Baru yang lebih tinggi dari komplikasi sebetulnya kerucut paling tingginya itu adalah konflik ya atau permasalahan yang terjadi. Baru setelah konflik di situ ada resolusi, penyelesaian masalah. Nah, itu adalah struktur dari teks cerpen ya.
Nah, jadi ada yang orientasi komplikasi dan resolusi, orientasi pengenalan, komplikasi kemunculan masalah dan resolusi. Ada juga yang orientasi pengenalan, komplikasi kemunculan masalah, konflik atau puncak permasalahan, dan satu lagi resolusi ya. Nah, itu adalah struktur dari teks cerpen. Nah, struktur dari teks cerpen. Nah, sebelum ke yang lain, tadi ada yang terlewat di sini, kita juga harus mampu menyimpulkan unsur-unsur cerpen ya. Unsur cerpen itu kan dibagi menjadi dua ya. Unsur-unsur cerita naratif sebetulnya, bukan hanya cerpen, bisa novel, roman, fabel dan lain sebagainya, itu ada dua secara garis besar. Nah, unsur cerpen atau unsur naratif yang lain di sini ada dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini berarti X di luar ya. Bermakna unsur-unsur yang berkaitan dengan kepengarangan ya, siapa yang mengarangnya, di mana diterbitkannya, berapa harga cerpennya kalau dalam bentuk kumpulan cerpen ya, dan lain sebagainya. Jumlah halaman, nah itu juga merupakan unsur ekstrinsik. Nah, kalau unsur intrinsik dia itu ada beberapa. Ada misalkan tema, terus alur ya. Kalau tema itu biasanya ide pokok cerita ya. Terus alur, jalan cerita, ada alur mundur, alur maju, dan alur campuran ya. Terus juga ada yang namanya latar, latar atau setting. Latar itu ada beberapa, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kalau latar tempat misalkan di kamar, di taman, di rumah, di sekolah, dan lain sebagainya. Kalau latar waktu biasanya siang hari, malam hari, ya. Nah, untuk latar tempat dan latar waktu ini kadang-kadang tidak dijelaskan secara langsung juga ya. Misalkan ada kalimat seperti ini. TV itu menyala, ya. TV itu menyala. Rembulan telah muncul. Nah, itu menunjukkan bahwa latar tempatnya ada di ruang tamu misalkan atau di rumah. Dan waktunya berarti sudah malam hari. Walaupun tidak secara langsung menyebutkan di rumah atau di ruang tamu dan malam hari, tapi dengan adanya bulan, dengan adanya TV, nah di situ berarti sudah mencerminkan latar waktu dan latar tempatnya. Dan satu lagi latar suasana ya, kegembiraan ya, suasana haru ya, dan lain sebagainya. Terus selain latar juga ada yang namanya penokohan. Penokohan ada dua juga di sini. Ada tokoh ya, orang yang memerankan, dan juga watak tokoh. Nah, untuk tokoh atau yang memerankan itu dibagi lagi menjadi tiga. Biasanya ada tokoh protagonis atau tokoh yang baik, tokoh antagonis, tokoh yang jahat, dan juga tokoh tritagonis ya, tokoh yang membantu salah satu atau keduanya ya. Dan selain tokoh tadi ada watak ya. Kalau watak itu tergantung dari ya, watak sama seperti karakter orang, karakter manusia. Ada yang baik, jujur, malas, rajin, pintar, dan lain sebagainya. Ya, tergantung dari pengembangan cerita dalam sebuah cerpen. Selain penokohan, juga ada yang namanya gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini biasanya menunjukkan karakter si penulis. Kalau kalian misalkan membaca novel-novel karya Raditya Dika, ya, itu pasti akan berbeda cara penulisannya dengan novel-novel karya Andrea Hirata, ya. Kalau Andrea Hirata lebih ke ilmiah, kalau Raditya Dika biasanya lebih ke populer ya, bahasa-bahasa yang populer seperti itu. Selain itu juga ada yang namanya amanat. Nah, amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan dari si cerpennya kepada si pembacanya. Nah, di situ ada beberapa tugas ya yang harus kalian lakukan di situ, atau yang harus kalian isi. Oh, selain yang tadi saya sebutkan juga ada yang namanya sudut pandang. Nah, sudut pandang atau point of view. Sudut pandang itu dibagi menjadi dua kalau dalam cerpen. Sudut pandang orang pertama. Contohnya kalau sudut pandang orang pertama, tokoh utamanya aku, saya. Kalau dalam cerpen ya, aku, saya. Kalau yang tunggal, kalau yang banyakan misalkan kami. Kalau dalam hikayat atau dalam dongeng misalkan ada kata beta, ada hamba, nah itu adalah sudut pandang orang pertama. Dan satu lagi sudut pandang orang ketiga. Nah, biasanya tokoh utamanya dia, ia, beliau, orang itu, atau nama orang, misalkan si Budi, ya, Anton, dan lain sebagainya. Itu sudut pandang ya. Nah, itu di situ ada beberapa ciri ya yang harus kalian, atau unsur yang harus kalian isi di halaman 61 sampai dengan halaman 62 ya. Baru setelah itu tadi unsur dari si cerpen ya. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk tugas-tugasnya nanti saya akan infokan di grup kelas atau melalui perwakilan kelas ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.